Pada dekade 1930-an, deru lokomotif uap menjadi denyut nadi perkereta-apian di Pulau Jawa. Di tengah arus modernisasi transportasi kolonial, rel-rel besi menghubungkan kota dan pelabuhan, digerakkan mesin-mesin uap yang tak pernah benar-benar beristirahat. Depo-depo kereta api menjelma jantung operasional. Tempat lokomotif dirawat, diperbaiki, dan disiapkan kembali menantang lintasan. Sebelum menelusuri kisah dua depo terbesar dan terpenting, Sidotopo dan Purwakarta, kita awali perjalanan ini dengan mengenal beberapa tipe lokomotif uap yang pernah menguasai jalur-jalur Pulau Jawa. Pada paruh pertama abad ke-20, lokomotif uap tipe 2C1 tampil sebagai simbol kemajuan transportasi kereta api penumpang jarak jauh. Dalam sistem internasional, susunan roda ini dikenal sebagai 462 atau Pacific, sebuah konfigurasi yang secara khusus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan perjalanan cepat dan stabil di lintasan utama. Dengan 2 gandar roda penuntun di depan, 3 gandar roda penggerak berdiameter besar di bagian tengah, serta 1 gandar penopang di belakang, lokomotif Pacific mampu memadukan kecepatan tinggi dengan kestabilan lintasan. Roda penggerak yang besar memungkinkan kecepatan jelajah tinggi, sementara roda penuntun depan dan belakang menjaga kelancaran saat memasuki tikungan dan melewati jalur panjang tanpa getaran berlebihan. Lokomotif tipe ini dirancang sebagai lokomotif penumpang ekspres, menarik rangkaian kereta antar kota yang melayani perjalanan jarak jauh dengan waktu tempuh yang semakin singkat. Sejak dekade 1910-an hingga 1930-an, Pacific menjadi tulang punggung layanan kereta cepat di berbagai belahan dunia, baik di Eropa, Amerika maupun Asia. Dalam hal mesin, lokomotif 2C1 hadir dalam berbagai konfigurasi teknis. Sebagian menggunakan 2 silinder dengan ekspansi tunggal, sementara sebagian lainnya, terutama rancangan Eropa, mengadopsi 4 silinder dengan sistem compound. Pada sistem compound, uap bertekanan tinggi dimanfaatkan kembali melalui silinder bertekanan lebih rendah, sehingga efisiensi bahan bakar meningkat dan tenaga dorong menjadi lebih halus, meskipun dengan kompleksitas mekanis yang lebih tinggi. Di wilayah kolonial, termasuk di Pulau Jawa, lokomotif Pacific digunakan untuk melayani kereta penumpang cepat di lintasan utama yang relatif datar dan panjang. Kehadirannya menandai era modernisasi perkereta-apian, ketika kecepatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan penumpang mulai menjadi prioritas utama. Dengan siluet khas cerobong tinggi, ketel uap panjang, dan roda penggerak besar yang berirama mantap, lokomotif tipe 2C1 tidak hanya berfungsi sebagai mesin penarik kereta, tetapi juga menjadi lambang prestasi dan kemajuan teknologi perkeretaapian pada masanya. Pada awal dekade 1930-an, ketika jaringan rel di Hindia Belanda mencapai puncak perannya sebagai tulang punggung transportasi darat, lokomotif uap tipe 2C2 juga tampil sebagai simbol kemajuan teknik perkeretaapian. Dirancang untuk kecepatan dan kestabilan, lokomotif ini menjadi andalan di lintasan-lintasan utama yang panjang dan relatif datar. Dengan 2 gandar penopang di depan dan 2 di belakang, rangka lokomotif menopang ketel uap besar dan dapur api luas yang sanggup menghasilkan tenaga berkelanjutan. 3 gandar penggerak di tengah memastikan daya cengkeram cukup, sementara susunan roda yang seimbang memungkinkan laju tinggi tanpa mengorbankan kenyamanan perjalanan. Di jalur-jalur lurus dan terbuka, lokomotif ini melaju mantap. Asap putih tipis membentang di udara tropis. Di lintasan utama seperti koridor pantai utara Jawa, lokomotif tipe 2C2 memimpin rangkaian kereta penumpang cepat
yang menghubungkan kota-kota pelabuhan, pusat perdagangan, dan ibu kota administratif. Kecepatan jelajah yang stabil menjadikannya pilihan utama untuk jadwal ketat, di mana ketepatan waktu menjadi tolok ukur modernitas. Bagi operator seperti Staatspoorwegen, lokomotif ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar kekuatan tarik menuju efisiensi dan kecepatan. Selain melayani penumpang, lokomotif 2C2 juga menarik rangkaian barang ringan bernilai tinggi, pos, hasil industri, dan komoditas ekspor yang menuntut pengiriman cepat ke pelabuhan. Di era ketika rel baja menjadi nadi pergerakan ekonomi, lokomotif uap tipe 2C2 tidak sekadar mesin. Ia adalah lambang kepercayaan pada teknologi, ketepatan, dan gerak maju. Melaju mantap melintasi dataran rendah Jawa, menyatukan jarak dan waktu di bawah irama roda baja tahun 1930-an. Sementara itu, di atas meja putar, tampak sebuah lokomotif uap tipe 2 C1 tengah diposisikan ulang dengan presisi. Proses ini merupakan bagian penting dari operasi harian di depo lokomotif uap. Meja putar, turntable, berfungsi untuk memutar arah lokomotif, mengingat sebagian besar lokomotif uap dirancang bekerja paling efisien saat berjalan maju. Mesin dinaikkan ke atas platform bundar yang mampu berputar hingga 360 derajat, kemudian diarahkan kembali ke jalur yang dituju tanpa harus berjalan mundur dalam jarak panjang. Di depo-depo besar seperti Sidotopo dan Purwakarta, meja putar berdiameter puluhan meter ini sanggup menahan beban hingga puluhan ton, memungkinkan pengoperasian lokomotif-lokomotif berukuran besar dengan aman dan efisien. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lokomotif tipe 2C1 sendiri dikenal sebagai mesin yang tangguh dan seimbang. Dibandingkan tipe 2C standar, konfigurasi ini memiliki satu gandar penopang tambahan di bagian belakang, yang meningkatkan stabilitas tanpa mengorbankan performa. Dengan keseimbangan antara daya tarik dan kecepatan, tipe 2C1 sering digunakan sebagai solusi serbaguna. Lokomotif ini mampu menarik rangkaian berat sekaligus tetap andal di jalur utama, menjadikannya penghubung ideal antara lokomotif ekspres dan lokomotif barang pada masanya. Kamera juga merekam salah satu mesin tertua saat sebuah lokomotif menarik lokomotif lain yang sejenis menuju depo Sidotopo, Surabaya. Adegan ini memperlihatkan aktivitas perawatan dan pemindahan sarana perkereta apian pada masa itu, ketika lokomotif-lokomotif yang telah lama beroperasi masih terus dimanfaatkan dan dirawat agar tetap dapat berfungsi. Gerak perlahan rangkaian tersebut menghadirkan gambaran tentang dinamika kerja di lingkungan depo, sekaligus menegaskan peran penting fasilitas ini sebagai pusat perawatan dan pengelolaan armada kereta api. Depo lokomotif Sidotopo merupakan salah satu peninggalan terpenting perkeretaapian kolonial di Indonesia. Fasilitas ini dibangun oleh Staatspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, sebagai respons atas pesatnya perkembangan jaringan rel dan meningkatnya kebutuhan transportasi di Jawa Timur pada awal abad ke-20. Pembangunan depo dimulai sekitar tahun 1921 dan rampung serta mulai beroperasi pada 1923. Lokasinya berada di kawasan Sidotopo, Surabaya, yang pada masa itu masih didominasi lahan rawa dan persawahan. Area ini dipilih karena strategis, dekat dengan jalur utama kereta api, serta kawasan industri dan pelabuhan, sekaligus memungkinkan pembangunan fasilitas berskala besar yang tidak lagi dapat ditampung di sekitar stasiun Surabaya Kota. Depo Sidotopo dirancang sebagai depo sentral perawatan dan perbaikan lokomotif uap, lengkap dengan bengkel besar, jalur putar, air turntable,
emplasemen luas, serta sistem tata rel yang kompleks. Pada masa jayanya, depo ini menangani ratusan lokomotif uap yang melayani jalur-jalur penting di Jawa Timur dan sekitarnya. Karena luas kelengkapan dan kapasitasnya, Depo Sidotopo dikenal sebagai depo lokomotif terbesar di Hindia Belanda dan sering disebut sebagai salah satu depo terbesar di Asia Tenggara pada masa kolonial. Depo Sidotopo menjadi salah satu pusat terpenting. Pada masa sibuk pengangkutan gula, tak kurang dari 75 lokomotif ditempatkan di sini. Setiap tahunnya, bahan bakar senilai jutaan gulden dihabiskan untuk menjaga roda-roda besi tetap berputar. Sekitar 1.000 pekerja menggantungkan hidupnya di depo ini, termasuk puluhan tenaga Eropa yang mengisi posisi teknis dan administratif. Selain berfungsi sebagai pusat teknis perkereta-apian, Depo Sidotopo juga menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada November 1945, kawasan Sidotopo, termasuk area depo, dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai titik pertahanan dan logistik. Letaknya yang strategis serta bangunan kokoh peninggalan kolonial menjadikan depo ini bagian dari medan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Depo Sidotopo tetap memegang peranan penting dalam dunia perkereta-apian nasional. Fasilitas ini kemudian dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia dan hingga kini masih aktif digunakan sebagai depo perawatan lokomotif dan kereta, khususnya untuk wilayah Jawa Timur di bawah daerah operasi Surabaya. Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian dan renovasi teknis, struktur utama bangunan Depo Sidotopo masih mempertahankan keaslian arsitektur kolonialnya. Hal ini menjadikan depo tersebut bukan hanya fasilitas operasional, tetapi juga situs sejarah perkereta-apian yang merekam perjalanan teknologi, kolonialisme, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Depo Lokomotif Purwakarta, Jawa Barat, aktivitas perkereta-apian berlangsung tak kalah sibuk. Sebuah lokomotif uap berukuran besar diputar di atas meja putar berdiameter sekitar 20 meter, yang mampu menahan beban hingga kurang lebih 91 ton. Fasilitas ini memungkinkan lokomotif-lokomotif berat beroperasi kembali secara efisien di jalur utama. Depo Lokomotif Purwakarta merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan perkereta-apian kolonial di Jawa Barat pada awal abad ke-20. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan jalur kereta api strategis yang menghubungkan Batavia dengan Bandung melalui Purwakarta dan Padalarang, yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Pada masa kemasannya, terutama antara 1900-an hingga pertengahan abad ke-20, depo ini beroperasi dengan aktivitas yang padat. Lokomotif-lokomotif uap keluar masuk untuk pemeriksaan rutin, pengisian air dan bahan bakar, serta perbaikan ringan. Bangunan depo dan fasilitas pendukungnya dibangun dengan gaya arsitektur kolonial yang fungsional, dinding tebal, struktur kokoh, dan tata ruang yang menyesuaikan kebutuhan teknis perkereta-apian. Setelah Indonesia merdeka, Depo Lokomotif Purwakarta tetap digunakan dalam sistem perkereta-apian nasional. Namun seiring berakhirnya era lokomotif uap dan peralihan ke lokomotif diesel pada dekade 1970-an hingga 1980-an, fungsi utama depo ini perlahan menurun. Aktivitas perawatan lokomotif uap dihentikan dan fasilitas tersebut tidak lagi beroperasi sebagai depo aktif. Untuk melayani lintasan pegunungan, digunakan lokomotif mallet tipe 1D×D, mesin artikulasi berukuran raksasa yang dirancang khusus untuk menaklukkan tanjakan curam dan tikungan tajam. Tenaga dan fleksibilitasnya menjadikannya andalan di wilayah dengan medan berat. Kebutuhan bahan bakar lokomotif-lokomotif tersebut bukanlah perkara kecil.
Konsumsi tahunan perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen, di Pulau Jawa mencapai sekitar 400.000 ton batu bara. Selain itu, pasokan air merupakan faktor yang tak kalah vital. Menara air berdiri kokoh di Purwakarta, memastikan setiap lokomotif memperoleh suplai air yang cukup sebelum kembali bertugas. Pencucian lokomotif pun dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan, guna menjaga kinerja dan ketahanan mesin dalam operasional jangka panjang. Di sela-sela pekerjaan, para masinis pribumi, juru api, hingga petugas perawatan memanfaatkan keran air yang sama untuk menyegarkan diri. Sebuah potret sederhana tentang kehidupan pekerja di balik megahnya industri kereta api kolonial. Personel Depo Purwakarta bahkan sempat berpose di depan kamera, meninggalkan jejak visual bagi generasi mendatang.